Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayuhal ahibbah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sampai di perkataan beliau wa an yaj'alaka wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Kita sampai sini ya kemarin. Kita lanjutkan kata penulis rahimallahu taala wa idza btuliya sabara. Jadi masih di doa beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang yang idza btuliya sabara, apabila dikasih bala, diberi ujian, sabara, bersabar. Ini doa beliau. Ayolah hibbah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, di antara tujuannya adalah untuk diuji. Ya, untuk diuji. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Tujuannya untuk menguji kalian. Untuk memberi ibtila, bala kepada kalian. Sehingga siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi al-hibah, selama kita masih hidup, maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Enggak akan pernah lepas. Akan terus datang ujian demi ujian. Silih berganti, bahkan kadangkala bukan silih berganti, tapi bertumpuk-tumpuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kalau seandainya Allah beri ujian kepada kita, beliau doakan semoga kita termasuk orang yang bersabar. Kenapa ya al-hibah? Karena tidak ada cara lain menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses ketika diuji. Tidak ada cara lain kecuali bersabar. Dan ujian orang al-hibah beragam ya. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji dengan orang tuanya. Beragam al-hibah. Jadi setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun yang diuji oleh Allah, jika dia ingin sukses, jika dia ingin berbahagia, maka dia hendaknya bersabar. Ya, bersabar. Nggak ada cara lain. Nah, gimana cara agar seseorang bersabar? Oke, kita tahu ketika kita diuji, kita harus bersabar. Tapi sabar itu nggak gampang gitu ya. Nah, supaya kita menjadi orang yang sabar, maka perlu diingat poin-poin ini. Pertama, berhusnudzon kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Ini. Berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah uji kita, langsung husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Supaya apa? Supaya langsung ketika kita berbaik sangka kepada Allah, kita ya sudah. Kita akan legowo, kita akan menerima. Kok bisa kita husnudzon kepada Allah ketika Allah kasih ujian ke kita, kasih bala ke kita, hal-hal yang tidak mengenakan? Iya ya lebar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, ngasih hal-hal yang tidak mengenakan, itu di antara cara Allah menghapus dosa-dosa hamba. Itu di antara cara Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mau hapus dosa-dosanya dengan cara apa? Dengan Allah kasih ujian. Karena tidak ada seorang muslim pun yang sedih, yang gundah gulana, yang capek, sampai duri yang menusuk dirinya, melainkan itu menggugurkan dosa-dosa. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain,
ada orang-orang atau ada seseorang yang Allah terus kasih ujian ke dia, di hartanya, di badannya, di keluarganya, sampai dia nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Jadi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita husnudzon juga ya hebah, sehingga kita menjadi orang yang sabar, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan derajat yang tinggi. Jadi ada orang-orang yang Allah inginkan ya derajatnya tinggi di sisi Allah, tapi amalannya biasa saja, sehingga Allah beri dia ujian. Jadi wa idza btuliya sabara, apabila diuji bersabar. Ini doa yang subhanallah luar biasa. Ya, luar biasa. Agar kita menjadi orang yang sabar, ahibah, di antara caranya selain kita husnudzon kepada Allah adalah kita melihat orang-orang yang lebih parah. Orang-orang yang lebih jauh memprihatinkan, jauh lebih kondisinya lebih di bawah kita. Ya, kita akan lebih menerima ya ketika itu. Kita akan lebih legowo ya. Sabar. Bahkan bisa menjadi sebab kita sampai ke tingkatan berikutnya. Tingkat tinggi dari orang yang mendapatkan ujian, yaitu bersyukur. Ada orang subhanallah, dia bukan hanya bersabar tapi bersyukur. Diuji bersyukur dia. Dan ini adalah tingkatan yang luar biasa. Kalau sabar tuh harus saya hebat. Tapi kalau sampai dia bersyukur karena dapat ujian dari Allah, itu udah tingkat tinggi. Udah tingkat tinggi, Masya Allah. Kok bisa? Ya tadi. Ya. Kok bisa dia bersyukur padahal dia diuji? Ya karena tadi. Dia melihat orang yang di bawah dia. Dia melihat orang yang lebih parah kondisinya dari dia. Sehingga dia melihat bahwa dia masih banyak nikmat-nikmat Allah. Gitu. Yang lain. Jadi ini doa yang luar biasa dari Syekh ya, apabila semoga yang membaca ya apabila diuji oleh Allah menjadi orang yang bersabar. Baik, kemudian wa idza aznaba istaghfar. Dan beliau doakan juga apabila jatuh kepada dosa istighfar, memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hebah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lepas dari dosa. Tidak ada. Kita, ya ana, antum, antuna, siapapun, pasti akan jatuh kepada dosa. Hanya saja dosa yang kita lakukan berbanding lurus dengan iman kita. Iman lagi tinggi, iman lagi kuat, tentu dosa yang dilakukan sedikit. Ya. Iman lemah, iman terus ya melemah, maka dosa akan ya banyak. Dosa yang dilakukan bisa saja dosa besar. Waliyadzubillah. Tidak ada cara untuk selamat ayol hebah, untuk selamat dari ancaman yang Allah sediakan bagi orang berdosa, kecuali bertobat kepadanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya agar kita mudah memohon ampun kepada Allah? Caranya ayol hebah, jadilah orang yang mudah mengakui kesalahan. Jadilah orang yang pandai ya mengakui. Apa lagi selain mengakui bahasa Indonesia? Pandai mengakui kesalahan, menyadari dirinya berdosa, menyadari dirinya penuh kelalaian, mengakui dirinya penuh kekurangan, mengakui dirinya ini masih jauh dari kata baik. Sehingga dengan demikian ayol hebah, seseorang akan lebih mudah mohon ampun kepada Allah, lebih tawadhu', merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Akui dosa, mudahlah memohon ampun. Dan inilah yang dinamakan muhasabah. Menghisab diri, menghitung-hitung diri. Jadi supaya kita mudah memohon ampun kepada Allah, kita akui kesalahan kita. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah, hamba banyak kekurangan. Dalam melaksanakan ibadah, hamba banyak malasnya. Dalam menjauhi larangan, hamba masih lemah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba ya Allah.
Ya Rabb, ya Allah, ya Rabbi, perbaiki hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, bersihkan hati hamba, dan seterusnya. Jadi akui kesalahan. Mudahlah mengakui diri ini banyak kelalaian, dan Allah sangat suka ayol hebah. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang mudah sekali mengakui kesalahannya. Allah sangat cinta sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita sulit untuk mengakui kesalahan. Jadi wa idza adnaba istaghfara, apabila berdosa maka beristighfar. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Jadi apabila seseorang diberi bersyukur, diuji bersabar, jatuh kepada dosa beristighfar, jadi orang ini ayol hebah, kata Syekh, adalah orang yang bahagia. Adalah orang yang bahagia. Subhanallah. Ini tanda orang bahagia begini berarti. Luar biasa. Dan memang seperti itu ayol hebah. Memang seperti itu. Amin ya, kita katakan amin ya Rabb. Semoga kita termasuk orang-orang yang jika diberi seberapapun kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita diuji seberat apapun kita bersabar, dan tentunya bersabar di sini ya bukan hanya berdiam diri. Ya, kita juga disyariatkan untuk mencari jalan keluar, melakukan hal-hal yang membuat kita keluar dari ujian. Ya, disyariatkan. Apabila berdosa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan tentunya ini kalau seandainya dosanya hanya berkaitan dengan hak Allah. Kalau seandainya berkaitan dengan hak hamba, maka harus dikembalikan hak hamba tersebut. Harus dikembalikan atau minta dihalalkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.